Halo semuanya, di video kali ini saya Istiqomah dan teman saya Irgi Raditya dari kelompok KKN AB7621 SLM akan melakukan sosialisasi mengenai kesadaran COVID-19 pasca vaksinasi. Sebelumnya, apa itu COVID-19? Virus corona atau COVID-19 ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya. Di Indonesia sendiri, pengguna vaksin dosis pertama sudah mencapai 54,3% dan dosis kedua mencapai 35,5% dari total populasi 242.968.342 penduduk. Untuk dosis per 100 orang yaitu 89,84. Update kasus COVID-19 di Indonesia pertanggal 18 November 2021 mencapai 4.252.345 total kasus dan 4.100.321 total sembuh. Untuk total meninggal mencapai 143.709 dan kasus aktif saat ini mencapai 8.315. Ada beberapa vaksin yang digunakan di Indonesia. Yang pertama yaitu vaksin Sinovac dengan jeda pemberian dosis selama 28 hari dan memiliki efek samping seperti sakit kepala, gangguan di kulit, ataupun diare. Yang kedua ada vaksin AstraZeneca dengan jeda pemberian dosis selama 12 minggu dengan efek samping seperti nyeri, kemerahan, gatal, pembengkakan, kelelahan, sakit kepala, meriang, dan mual. Yang ketiga ada vaksin Sinopharm dengan jeda pemberian dosis selama 21 hari dan memiliki efek samping seperti nyeri atau kemerahan di tempat suntikan, lalu ada sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, diare, dan batuk. Yang keempat, ada vaksin Moderna dengan jeda pemberian dosis selama 28 hari dengan efek samping yang paling sering dirasakan yaitu nyeri di tempat suntikan, kelelahan, nyeri otot, nyeri sendi, dan pusing. Yang kelima, ada vaksin Pfizer dengan jeda pemberian dosis berkisar antara 21 sampai 28 hari dengan efek samping yaitu nyeri badan di tempat bekas suntikan, kelelahan, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan demam. Yang keenam ada vaksin Novavax dengan jeda pemberian dosis selama 21 hari dengan efek samping kemerahan, bengkak atau nyeri pada tempat suntikan, demam, meriang, kelelahan, nyeri otot, mual, sakit kepala, dan muntah. Meskipun demikian, vaksin-vaksin tersebut tetaplah aman karena efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan dan tidak membahayakan. Efek samping yang ditimbulkan juga akan hilang dengan sendirinya dalam waktu beberapa hari setelah penyuntikan dosis. Walaupun sudah divaksin, kita tetap bisa terkena COVID-19. Walaupun efek yang ditimbulkan jika kita terkena COVID setelah vaksin tidak akan separah jika kita terkena COVID sebelum vaksin. Oleh karena itu, kita tetap harus melakukan tindakan pencegahan agar tidak terkena COVID walaupun sudah divaksin. Cara yang pertama yaitu dengan rajin mencuci tangan dengan sabun atau bisa juga menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, kita tetap harus menjaga jarak setidaknya 1,5 meter dari orang-orang di sekitar. Lalu, kita juga tetap harus memakai masker saat bepergian keluar rumah.
Kemudian saat batuk atau bersin segera tutupi mulut dengan tangan atau menggunakan tisu dan segera mencuci tangan. Dan yang terakhir, kita harus rajin membersihkan atau mendisinfeksi lingkungan secara teratur. Jadi ingat, walaupun kita sudah divaksin, tetapi COVID itu masih ada dan kita tetap bisa terkena COVID. Jadi, jika keluar rumah, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Terima kasih.